Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Irfando dengan NIM 289200358. Prodi Manajemen Regulasi yang terhormat, Bapak dosen pengampu Rahmat Pukmi Pramukti Warsoyo. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan ujian tengah semester. Materi pertama ke fungsi pajak bagi kita sebagai wajib pajak atau masyarakat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan negara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peranan serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Materi selanjutnya, fungsi anggaran budgeteer. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya-biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin sebagai belanja pegawai, belanja barang pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Materi selanjutnya itu fungsi anggaran budgeteer. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya-biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pasti digunakan untuk pembiayaan rutin sebagai belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan terutama diharapkan dari sektor pajak. Materi selanjutnya itu fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peradaan uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak, dan efektif dan efisien. Fungsi retribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi dengan membayar pajak, masyarakat akan mendapatkan manfaat fasilitas umum, infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, pertahanan dan keamanan, seperti bangunan senjata, perumahan, hingga gaji-gajinya. Subsidi pangan dan bahan bakar minyak, kelestarian lingkungan hidup dan budaya, dan pemilu, pengembangan alat transportasi massal, dan lain-lainnya. Pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk menunjang usaha mikro, kecil, dan menengah agar perekonomian dapat terus berkembang. Masyarakat harus mengetahui bahwa pajak yang dikeluarkan langsung masuk ke kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan, dan pembiayaan penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan, apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak. Jika terjadi penyimpangan, maka harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang diwajibkan negara terhadap orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang sesuai dengan undang-undang, di mana pajak akan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Membayar pajak merupakan kewajiban. Membayar pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus wajib pajak lakukan sebagai warga negara Indonesia. Jika tidak membayar pajak, maka dapat memperoleh hukuman mulai dari denda hingga kurung penjara. Oleh karena itu, yuk bayar pajak. Memperlancar proses bisnis. Kepemilikan NPWP merupakan persyaratan dari banyaknya transaksi bisnis. NPWP juga menjadi salah satu syarat bagi wajib pajak dalam melakukan proses pembayaran hingga pelaporan pajak. Apabila segala urusan pembayaran pelaporan pajak telah dinonaktif, maka mudah bagi wajib pajak menjalankan bisnis tanpa terhindar dari denda pajak. Berkontribusi bagi negara. Pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak juga digunakan untuk pembiayaan banyak fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan kendaraan umum.
Pentingnya dalam pembahasan RUU KUHP di DPR. Oleh karena itu, pemerintah telah melaksanakan serangkaian kegiatan fokus grup discussion FGD dengan berbagai kalangan termasuk para akademis, pengamat ekonomi dan perpajakan, asosiasi pengusaha, organisasi profesi, serikat kerja, dan para pemuka organisasi sosial dan keagamaan. Selaras dengan hal tersebut, dalam pembahasan di pajak RUU di DPR juga terdapat berbagai masukan dan usulan fraksi-fraksi dan anggota pajak DPR muncul dari penyelenggaraan aspirasi masyarakat. Baik, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk yang sudah melihat YouTube saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.